Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Ar-Raudhah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyikat waktu, yang pertama kami sampaikan alhamdulillahirabbil alamin, kalimatut tasyakkur yang harus kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu bukti bahwasanya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kemarin kita sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban kita selalu berdoa kepada Allah, sampai tadi menjelang salat kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Karena kita sekarang sudah nyampe wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan saya, sampaikan kami ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengijabahi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, tema kita pada malam hari ini adalah sempurnanya puasa. Dijelaskan dalam salah satu kitab fikih, ada salah satu kitab fikih kecil tapi bobotnya berat, ya ini. Kecil tapi berat bobotnya. Ada namanya kitab Fathul Qorib, ya. Di sana dijelaskan bahwasanya salah satu kesempurnaan daripada orang yang berpuasa adalah kaful jawarih. Bahkan Asy-Syabi Suja menyebutkan salah satu hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, dan ini merupakan kesempurnaan bagi mereka yang sedang melakukan puasa, adalah kaful jawarih, menjaga anggota tubuh kita, khususnya zahiran, lebih-lebih batinan kita, daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah jika Al-Imam Ghazali mengelompokkan kelas puasa pada kelas yang kedua, pada tingkatan yang kedua, yaitu bagi mereka-mereka yang sudah mampu untuk melakukan puasa secara lahiriah, yaitu puasa mulut kita, kemudian kemaluan kita berpuasa. Maka untuk menyempurnakan hal itu kita harus menyempurnakan, yaitu dengan kaful jawarih anil atham wal mahdzurat, menjaga anggota badan kita lahiriah, kalau bisa dengan batiniah hati kita, yaitu agar supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya kita kaful jawarih? Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, cara kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah daripada setiap penciptaan yang telah Allah ciptakan kepada anggota tubuh kita. Salah satunya bagaimana Allah menciptakan tangan kita, apa yang terdapat di dalam tangan kita, bagaimana Allah menciptakan mata kita, kemudian apa hikmah di balik hal-hal yang berada di antara mata kita ini. Ini semua dijelaskan oleh Imam Ghazali. Salah satunya adalah kenapa mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi air mata. Ini agar supaya untuk menetralisir, agar supaya segala sesuatu yang mengenai mata kita itu tidak sampai merusak mata kita. Bahkan air mata kita, cara Imam Ghazali disebutkan, yaitu rasanya asin. Kenapa kok asin air ini? Karena litaqti'ih aw liqat'ih qudurat, untuk menghilangkan atau memusnahkan, menghancurkan kotoran-kotoran yang berada di mata kita. Hal ini penyebab sempurna salah satu daripada puasa kita. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali,
Bagi mereka yang bisa berpuasa salah satunya menjaga anggota jawarih, anggota tubuh kita, maka insya Allah puasanya sudah nyampe pada derajat yang kedua. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Kemudian kenapa manusia ini diberi kelopak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kelopak kita ini tak ubahnya satu, litazayyun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengerti bagaimana cara kita menjauhkan anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan anggota lahiriah daripada maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah dengan cara mengerti apa hikmah di balik penciptaan itu. Allah memberikan kelopak mata pada mata kita, ini satu litazayyun, agar supaya memperindah mata kita. Ngapunten bapak-bapak, kita tidak bisa membayangkan kalau mata kita tidak ada kelopak matanya, mendelik ngoten terus ya. Kemudian bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mata kita ini, dua kelopak ini menjadikan sesuatu yang otomatis, ketika ada angin langsung berkedip, ketika ada sesuatu yang mengena langsung berkedip. Ini adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap apa yang penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengandung hikmah. Kemudian dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam bagaimana cara kita bisa menyempurnakan daripada ibadah puasa kita sehingga kita dapat mengerti, kita bisa berusaha dengan cara semaksimal mungkin. Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya beliau yang berjudul Maqasidus Shiyam. Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu faedah bahwasanya kita ingin menyempurnakan puasa kita, salah satu kita harus mengerti faedah daripada disyariatkannya puasa itu sendiri. Salah satu faedahnya disyariatkan puasa adalah raf'ud darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang tinggi-tinggi bagi mereka-mereka yang berpuasa menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana disebutkan beliau Syekh Izzuddin mengutip salah satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip, ketika datang bulan Ramadan, maka apa disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Apakah selama ini pintu surga ditutup? Apakah selama ini pintu surga itu digembok? Tidak. Tetapi maksud daripada futihat abwabul jannah ini adalah merupakan ketika datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peluang yang sangat besar bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbondong-bondong meraih sebesar mungkin bagaimana maghfirah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Apakah selama ini dibuka? Tidak, ma'asyiral hadirin. Sampai sekarang pintu neraka masih terbuka. Cuma maksud daripada ghulliqat abwabul nar adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminimalisir bagi mereka-mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka-mereka yang mau berpuasa, mereka pasti akan merasakan yang namanya syukrun ni'at. Mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekenyangan. Sehingga ketika puasa datang, maka ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya lapar yang sebentar ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk kenyang selamanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan seberapa lama umur kita berada di dunia ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umurnya umat baginda Nabi itu di antara 60 sampai 70. Berarti yang sudah 50 ke atas siap-siap ya. Kemudian yang sudah 70 situ sudah banyak bonusnya. Tinggal satu, bagaimana kita maksimalkan sisa umur kita. Berapa lama kita berada di dunia ini? Berapa tahun lamanya kita hidup di dunia ini?
Andaikan kita umur 70, kemudian dikurangi umur balik saja 10 tahun, kita hidup 60 tahun di dunia ini. Kehidupan yang 60 tahun lamanya ini kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita gunakan dengan cara maksimal, ini masih belum bisa apa-apa dibanding untuk membalas kebaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat agung, anugerahnya sangat banyak kepada kita. Kehidupan kita yang sebentar ini, meskipun kita berat, salah satunya adalah dengan cara berpuasa, tetapi ibadah yang sebentar ini bisa kita gunakan untuk kehidupan yang abadi, untuk kehidupan kita kelak yang tidak ada batasnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah jikalau ada salah satu syair yang menjelaskan, dunya kama hilil maqar wa innama hiya lil mamar. Dunya kama hilil maqar wa innama hiya lil mamar. Wafkur wa am'in fin nadhar wala takun kasaimah. Dunia yang kita tempati ini adalah merupakan tempat mahilil maqar, bukan tempat selamanya. Wa innama hiya lil mamar. Dunia yang kita tempati ini adalah merupakan tempat jalan, hanyalah batu loncatan menuju kehidupan yang abadi kelak di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar, kita sering tafakkur memikirkan ini, maka apa kata beliau? Wafkur wa am'in fin nadhar wala takun kasaimah. Pikir dan angan-angan kehidupan yang sebentar ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan, tetapi yang sebentar ini bisa kita buat untuk kehidupan yang abadi kelak. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Maka dari itu tidak salah jika tadi Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan bahwasanya salah satu daripada faedah kesempurnaan kita dalam berpuasa ini adalah takfirul khotoyat, yaitu akan melebur segala kesalahan-kesalahan kita, segala kemampuan kita, kekhilafan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ramadan sudah sirna menghilangkan kita, tapi malah dosa kita masih ada. Jangan sampai ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, tetapi kesalahan kita, kekhilafan kita kepada Allah masih belum terhapus. Jangan seperti kemarin. Kalau kemarin disebutkan pada waktu bulan Rajab adalah merupakan syahrullah, Rajab adalah merupakan bulan ibadah kepada Allah, istighfar kepada Allah, itu belum kita raih rahmat maghfirahnya Allah. Kemudian pada waktu bulan Sya'ban, dengan melalui salawat bulan sahrus salawat kepada baginda Nabi, maghfirahnya Allah belum kita raih. Jangan sampai lupa pada waktu Ramadan ini, marilah kita raih maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu jenengan ketahui semua bahwasanya ada salah satu hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan maghfirahnya Allah itu diampuni, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat, jauh sebelum Allah menciptakan manusia, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan rahmat, menyiapkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua. Tinggal kita ambil jatah kita. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, puasa sudah selesai kita lakukan, tetapi dosa-dosa kita masih kepada Allah, banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Bahkan disebutkan dalam hadits qudsi, jikalau dosa-dosamu begitu banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, bahkan andaikan ditumpuk mulai bumi sampai ke langit, tetapi kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni dosamu dan tidak aku hiraukan seberapa dosamu. Ini hadis qudsi yang berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Maka dari itu, kesempurnaan daripada Ramadan ini itu datangnya dari kita sendiri. Bagaimana kita menjaga kaful jawareh, anggota tubuh kita, mata kita gunakan untuk hal-hal yang baik, lidah kita untuk gunakan hal-hal yang baik, telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita gunakan untuk berpikir hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Kenapa?
karena semua itu adalah merupakan kunci daripada kesempurnaan puasa kita. Sehingga ketika kelak kita sudah bertemu dengan Idul Fitri, kita memang benar-benar menjadi orang yang seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang memang benar-benar baru dilahirkan. Lepas dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakullah hukukillah, semua lepas, kita bebas daripada dosa-dosa yang telah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dilanjutkan dengan melepaskan dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Ini adalah bagian daripada kesempurnaan. Dari mana mulainya? Satu, dengan cara berpuasa secara lahiriah. Kita berpuasa lisan kita, kemudian kita akan berpuasa lahiriah kita, batiniah kita, hati kita berpuasa untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, mengingat waktunya begitu singkat, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sehingga apa yang kami sampaikan nanti bisa menjadi fatwa atau menjadi pengingat kepada kami sendiri, sehingga puasa kita menjadi benar-benar puasa yang paripurna, puasa yang kelak bisa menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, puasa yang benar bisa bertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, baik itu puasa kita, baik itu qiyamul lail kita, tadarrus kita, bacaan Al-Quran kita, amal jariah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu menjadi penyempurna daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.